Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ternyata saya belum upload materi untuk yang minggu kemarin ya. Ini sekalian saya bikinkan video untuk materi presentasinya. Oke, mungkin minggu kemarin saya mau nyampaikan ini aja sih, MS Word bagian pertama. Jadi mungkin di dasar-dasar untuk MS Word teman-teman, saya yakin sudah familiar banget ya dengan Microsoft Word. Apa namanya? Untuk di kuliah Applikom ini saya kebanyakan mencari fitur atau fungsi yang kira-kira teman-teman butuhkan baik waktu pas kuliah maupun kira-kira nanti pas kerja untuk aplikasi-aplikasi di MS Word atau MS Office lainnya yang bermanfaat atau berguna apa gitu. Meskipun ada banyak banget ribuan ratusan mungkin ya, ratusan fitur yang bisa teman-teman explore, bisa teman-teman manfaatkan. Tapi saya ya itu tadi saya pilih gitu yang kira-kira teman-teman dapat manfaatnya gitu ya. Untuk minggu ini kita yang akan saya akan menyampaikan mengenai MS Word yang dasar-dasar dulu ya. Yang pertama ini pengenalan MS Office, MS Word, Ribbon sudah tahu semua kayaknya ini ya. Save file as, wordcount, file password, file print setting. Mungkin ini dulu. Nanti setelah itu kita apa namanya lebih ke praktek sebenarnya ya, tapi keadaan masih seperti ini, jadi mungkin kita bergerak saja biar lebih cepat berlalu pada ini ya, sehingga kita bisa praktek langsung di kelas gitu. Oke. Microsoft Office. Saya slideshow aja ya. Jadi ini timeline perkembangan aplikasi Office ya. Office maksudnya aplikasi yang diperuntukkan untuk perkantoran. Jadi banyak banget, gak hanya Microsoft ya sebenarnya yang memproduksi atau mengembangkan aplikasi untuk perkantoran. Di antara ada yang di slide itu ada Star Office, OpenOffice.org, Apache, sampai pada ada Microsoft Office for Mac ya, for Mac sama for Windows. Jadi di awal 85 itu sudah dimulai sama Star Office ya. Si Microsoft Office baru di tahun berapa itu? 90-an ya. Jadi pertama kali aplikasi Microsoft Office yang punyanya Microsoft itu dikenalkan di Las Vegas tahun 1988 kalau nggak salah ya. Di acara kayak Comdeck, Computer Dealer Exhibition gitu. Jadi kayak pameran komputer dikenalkan di situ sekitar tahun 88-an, kemudian tahun 90-an dia baru launching. Ya, dia launching pertama di sini kalau kita lihat Microsoft Office ya, yang for Windows. Ini sampai pertama dia muncul di sini 90-an sampai akhirnya ini timelinenya masih sampai yang di 2016. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Namanya aplikasi atau kamu menyesuaikan kebutuhan ya. Jadi mungkin dulu eh, MS Office buatan Microsoft yang pertama nggak bisa insert gambar mungkin loh ya. Kemudian ternyata banyak kebutuhan yang mengharuskan dokumen itu bergambar, akhirnya ada fiturnya gitu kan, ditambah fiturnya sehingga ada versi-versi yang seperti ini. Ini juga menyesuaikan dengan eh, operasi sistem operasi yang dikembangkan juga oleh Microsoft. Ini timeline of Microsoft Office ya, Office yang buatan Microsoft mulai tahun 95 sampai sekarang. Di tahun 95 ada Office 95 sesuai tahunnya biasanya ya, 97, 2000 ada, kemudian di sini mulai ada Office XP 2003, 2007 sampai yang saya pakai sekarang dan yang mungkin kita pakai praktek nanti ya, di Office 2016 ya. Sebenarnya sudah ada Office 2019 juga, tapi saya belum dapat installernya. Selain Office yang versi desktop ini versi yang harus diinstal di PC ya. Ada Office yang versi online. Teman-teman mungkin sudah tahu Microsoft Office 365 ya. Jadi
aplikasi Office yang punyanya Microsoft tapi dia online, jadi kita nggak harus install di PC atau di laptop kita bisa mengaksesnya asal kita online, kita masuk ke akun Microsoft kita bisa pakai itu. Dan fiturnya sepertinya lebih lengkap, yang pasti lebih lengkap, terutama di PowerPoint itu ada tambahan animasi-animasi gitu ya, tapi berbayar. Kalau teman-teman pengen beli ya gak apa, tapi ya memang sebenarnya yang kita pakai yang untuk diinstal juga sebenarnya berbayar ya, tapi kebanyakan kita melakukan hacking ya, apa namanya, nge-crack gitu ya, tapi oke lah. Jadi ini perkembangannya Microsoft Office yang punyanya Microsoft. Di tahun 99 ada Office 2000 itu bundle yang apa namanya, aplikasi yang ada di dalamnya ini Word, Excel, Outlook sampai Photodraw. Kemudian di Office XP ada yang dikurangi, kemudian ditambah Small Business Tool, hingga pada akhirnya yang di 2019. Di 2016 itu ada Skype for Business, tapi di 2019 dia dihilangin karena sudah dijadikan satu atau dibundling sama Windows 10-nya ya. Mungkin di situ kita nggak nemu yang Office versi 13 ya, 11, 12 langsung 14 ya, mungkin masih mempercayai angka sial ya kalau 13 mungkin, tapi sebenarnya kan nggak juga ya. Oke, bisa dilihat, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini juga sebenarnya teman-teman sudah familiar banget ya, tapi mungkin nggak tahu namanya gitu aja ya. Jadi kalau yang di sini namanya title bar, biasanya di situ nama dokumen kita apa. Kemudian ini ada quick access. Nah, ini yang nanti bisa kita customize apa aja yang pengen kita tampilkan di sini, sehingga kita nggak perlu nyari-nyari di dalam gitu, langsung diklik di sini. Kayak di sini kan save, kemudian undo, redo, saya ditaruh di sini. Biasanya defaultnya ini sih, tapi kita bisa nambahin juga. Itu namanya quick access, biar kita lebih cepat aja ngaksesnya. Biasanya di sini yang paling sering dibutuhkan, yang paling sering dipakai gitu. Kemudian ini ada ribbon, ini atau biasa disebut toolbar ya. Ini ada ribbon, di dalamnya ada group, ada kayak gini home, kemudian di sini ada keyboard, font, ini paragraf, kemudian ini ada dan sebagainya, editing ya. Ini juga bisa kita customize, atau bahkan kita bisa nambahin ini, gak hanya file, home, insert, design, layout sampai view ini, tapi kita bisa nambahin satu lagi. Misalnya kita pengen tambahin satu lagi yang sering kita pakai, sehingga kita nggak perlu nyari-nyari di yang lain gitu kan, bisa. Dan yang ini namanya scroll bar, sudah tahu ya, ini ruler. Kemudian ini ada status bar ya, bukan status sosmed atau status yang lain. Status bar di sini ada informasi halaman, informasi kata, kita bisa zoom. Ini tampilan, mode tampilannya website normal, ini sama kalau nggak salah tampilan read. Oke, masuk ribbon. Ini tadi ya, ribbon itu yang atas tadi ya, yang ini. Nah, itu banyak yang nyebut toolbar juga. Jadi itu merupakan biasanya fitur-fitur atau fungsi-fungsi Office itu ada di situ semua. Ini kita bisa customize ribbon. Jadi cara seperti ini. Mungkin saya praktekkan langsung saja ya. Jadi untuk customize ribbon ada dua cara. Yang pertama, kita klik di sini, di ribbonnya ada customize the ribbon. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, atau kita bisa file, kemudian option, ada customize ribbon. Nah, ini sama ya tampilannya. Nah, di sini ada tab, group, sama rename. Kalau tab itu ininya yang atas nih, home, insert ini tab. Kemudian group itu ini clipboard, font, paragraph, dia kayak ada skat-skatnya, itu group.
sehingga kita kalau mau bikin misalnya new tab, bikin tab baru, atau kita menghilangkan salah satu sini, kita tinggal dihilangkan aja centangnya. Kemudian kalau misal coba ya kita hilangkan salah satu, boom, kita hilangkan, kita oke, ya, akan hilang. Kalau kembalikan ya tinggal di customer phone lagi dan kita aktifkan lagi. Oke, kalau mau nambahin kita tinggal tambahin aja. Kalau mau apa namanya merubah urutannya tinggal di ini ya, atas bawah. Misalnya setelah home pengennya desain gitu kan, home design ya kan, bisa berubah-ubah. Kemudian gimana kalau kita mau nambahin kita tinggal new tab. Nah ini kita rename, mungkin misalnya apa, tabel, terserah ya namanya ya, sesuaikan aja dengan suka-suka gitu. Kemudian kalau pengen ada grupnya namanya apa, di rename juga. Ini bisa dikasih simbol ya, misalnya kasih font. Oke, yang satu dikasih print. Oke, kemudian untuk nambahin fitur-fiturnya ini ada di sini ada pilihannya, misalnya font ya, kita font kita ini masukkan di sini, add, masukkan lagi font size misalnya. Kemudian di sini print, format printer misalnya. Kemudian apa lagi, text setup ya. Pas sudah kita oke. Nah ini pasti muncul mana tadi, tabel ya, ini font ada di sini, print ada di sini. Kemudian kalau mungkin kita urutkan, kita taruh paling akhir, tinggal di geser ke bawah. Nah, oke, jadi ini ribbon customize kita sendiri. Jadi mungkin di laptop lain atau di PC lain nggak ada. Jadi ketika ditutup aplikasinya tadi dibuka lagi masih tetap ada di sini. Oke, itu ya. Kemudian ada lagi customize ini, quick access, customize quick access toolbar. Nah ini yang nanti yang ada di sini. Ini kan ada ya, save, ada redo. Mungkin kita tambahin copy, copy, cut, delete comment. Nah nanti pasti banyak di sini kan. Ini yang karena ini nggak apa ya, kayak gini kan disable karena nggak ada fungsinya, memang nggak bisa. Kalau misalnya seperti ini nanti pasti tidak aktif. Nah karena dia bisa dipakai fungsinya itu ya. Oke. Next, file save as, teman-teman sudah paham semua pastinya. Ini saja saya nyampaikan apa namanya, di Office yang 2016 ini kita nggak butuh plugin atau add-on lain untuk nyimpen file di luar file Word ya. Kalau dulu apa namanya di Office 2000 berapa ya, 2013an kalau nggak salah, atau 2007 ya, itu kalau kita mau nyimpen file PDF kita harus download dan masang add-onnya di Microsoft Word kita. Tapi kalau di 2016 ke atas sudah disediakan di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen nyimpennya PDF, kita tinggal save as di PDF aja. Ada webpack, kemudian ada ini Word 97 sampai 2003 ini jagani ya, apa namanya, misal kita buka di komputer lain tapi komputer lain masih jadul, masih pakai yang Word atau Office yang lama gitu, kita bisa pakai yang ini. Nanti ini ekstensinya .doc
Kalau yang Word dokumen yang 2016 ke atas apa namanya docx gitu ya. Oke, sudah tahu semua teman-teman. Wordcon ini berguna kalau misalnya kita bikin artikel atau bikin tulisan yang ada aturan. Misalnya kita ikut kompetisi menulis minimal berapa kata, berapa spasi, berapa paragraf gitu ya. Kita bisa memanfaatkan ini. Cukup mudah, tinggal diklik di sini. Karena ini nggak ada isinya, nanti informasinya akan muncul di sini. Misalnya kita coba. Nah, di sini dia muncul. Ada berapa halaman, berapa kata, berapa karakter tanpa space, berapa karakter dengan spasi, paragrafnya berapa baris. Nah, ini nanti akan keluar di sini. Mungkin apa namanya, biasanya teman-teman yang blogger ya, yang suka ngeblog itu ini bisa bermanfaat. Biasanya blog kan ada yang minimal berapa kata, berapa kalimat biar lebih ciamik gitu ya blognya. Oke, kemudian file password. Ini file password teman-teman untuk melindungi aja, misalnya tugasnya atau makalahnya nggak pengen dibuka atau di copy temannya gitu kan. Kita bisa memanfaatkan fitur ini. File ada protect dokumen, ini sudah saya protect ya tadi. Kemudian encrypt ini. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau kita lupa passwordnya bakalan nggak bisa dibuka lagi gitu. Kalaupun dibuka pasti file di dalamnya tulisannya sudah terenkripsi, jadi acak-acakan, nggak bisa dibaca lagi gitu kan. Jadi hati-hati. Kemudian kalau passwordnya case sensitif ya. Case sensitif itu dia memperhatikan huruf besar kecilnya. Misalnya A besar sama A kecil dia bacanya beda. Kalau mau menghilangkan ini apa namanya, restrict editing ini untuk membatasi ya siapa yang bisa ngedit, apa namanya, kalau bisa hanya komen, kemudian nggak ada, hanya read only dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada ini print. Saya yakin teman-teman sangat familiar banget ya. Kalau print, saya cuma mau menyampaikan ini ke setting, mungkin teman-teman sudah tahu juga. Ada out, ada event. Ini yang biasanya berguna untuk ngeprint dokumen yang dua sisi gitu ya, kayak skripsi atau tugas akhir gitu kan. Biar nggak kalau mungkin kita nggak pakai ini, mungkin kita ngeprintnya satu-satu gitu, satu halaman pertama nanti dibalik lagi halaman kedua. Tapi sekarang sudah ada printer yang bisa langsung nyetak dua halaman bolak-balik langsung ya. Tapi kalau ini kita pakai print yang standar, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi kita print yang ganjil dulu, kemudian setelah selesai dibalik dokumennya semuanya, kemudian kita print yang genap. Kemudian kalau ini jelas ya, print all page ini semua halaman. Ini yang pertama terakhir kali kita klik atau terakhir kali kita lihat. Kemudian kita juga bisa milih halaman mana saja yang ingin kita print. Misalnya cuma halaman 2, 3 gitu kan. 2, kemudian berapa lagi? 3, berapa lagi? 8, berapa lagi? 9 gitu kan. Atau kalau misalnya urut bisa 1 sampai 20 misalnya. Oke, mungkin slide saya cuma itu aja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di Edmodo aja. Misalnya pengen tahu bisa nggak di Microsoft bikin editing gambar gitu. Sebenarnya apa ya, banyak banget fitur
tutorial-tutorial di internet bisa kita cari banyak banget. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, misalnya gini, bikin kita belum tahu bikin bikin kita belum tahu kalau di MS Word itu bisa bikin daftar isi secara otomatis misalnya. Ya selamanya kita akan bikin manual gitu kan. Dan kita nggak apa namanya nggak nggak mau nyari juga di internet karena memang nggak tahu kalau di MS Word ternyata bisa lo pakai daftar isi pakai otomatis gitu. Aslinya banyak banget eh, apa namanya bertebaran gitu ya ilmu-ilmu di internet itu banyak banget, tinggal kitanya mau memaksimalkan kuota internetnya kita punya atau enggak gitu aja sih. Untuk temuan selanjutnya kita bahas masih tetap MS Word sesuai dengan kontrak kuliah kita ya, tapi nanti mungkin saya sampaikan lebih detail mengenai pengolahan dokumennya ya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.